Sudah mulai ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Ustadz Hamid. Hari ini, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita akan mendengarkan kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang disayang Allah, yang taat kepada Allah. Siap dengarkan kisah ini? Tapi sebelumnya, jawab dulu dong. Selamat pagi hebat, apa kabar? Baik. Selamat pagi hebat, apa kabar? Selamat pagi pintar, apa kabar? Selamat pagi hebat, selamat pagi pintar, selamat pagi semua, apa kabar? Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Allah. Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada anak yang rajin mengaji. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang pemberani, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Hebat. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Hamid. Ya, betul. Siapa nama kakak yang di depan? Hamil. Kak Hamil itu mana ibu-ibu? Kak Hamid. Siapa nama kakak yang di depan? Siapa nama kakak yang di depan? Kak Hamid punya cerita untuk kalian semua. Siapa nama kakak yang di depan? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini Kak Hamid sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua, walaupun hanya sebatas lewat kamera ini, lewat channel ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah anak yang solih. Dia taat kepada Allah, dia disayang Allah, dia juga disayang oleh orang tuanya, ayah dan ibundanya. Siapakah dia? Nabi Ismail. Siap dengerin cerita? Oke. Cerita dimulai. Ada seorang bayi yang dia menangis karena kehausan. Bayi kecil itu bernama Ismail. Dia tinggal bersama ibunya yang bernama Ibunda Hajar. Dia tinggal di sebuah tempat yang sangat tandus, kering, jarang ada tanaman, dan juga air sulit. Ayahnya bernama Nabi Ibrahim, tinggal di nun jauh ribuan kilometer ke sana, tinggal di Syam. Ketika itu, tangisan si bayi itu semakin keras. Ibunya, Ibunda Hajar, itu bingung. Ini apa yang harus dilakukan? Nah, ketika itu Ibunda Hajar itu juga merasa kehausan, juga merasa lapar. Tapi karena sayangnya, karena cintanya kepada si anak, beliau berusaha untuk mencari keluar dari tenda. Melihat, ya Allah, aku harus mencari air untuk minum anakku, agar dia tidak lagi menangis kehausan. Nah, anak-anakku, ketika itu Ibunda Hajar melihat ke atas bukit Sofa. Ya Allah, sepertinya di sana ada air. Alhamdulillah. Ibunda Hajar berlari menuju ke bukit Sofa. Begitu sampai di atas bukit Sofa, beliau tidak menemukan air. Ternyata kering. Beliau melihat ke arah sekitar. Di mana ini ya? Oh, di sana sepertinya ada air lagi. Ibunda Hajar berlari menuju ke Bukit Marwah. Beliau melihat seolah-olah di sana ada air yang banyak. Kemudian berlari menuju ke sana.
Ya Allah, anakku kehausan. Kami yakin ya Allah, Engkau adalah Maha Pemberi rezeki. Engkau menjamin rezeki setiap hamba-Mu. Berikan jalan keluar ya Allah, berikanlah kami air. Kemudian Ibunda Hajar sampai di atas Bukit Marwah. Apa yang terjadi? Ternyata di atas Bukit Marwah beliau tidak menemukan air juga. Beliau sedih. Tapi karena Ibunda Hajar yakin Allah itu Maha Pemberi rezeki dan kewajiban kita hanya berusaha, maka beliau terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Beliau melihat ke atas Bukit Sofa. Wah, kok di sana sepertinya ada air lagi? Beliau berlari ke Bukit Sofa lagi. Ya Allah, sampai kesana kemari. Tibalah tangisan Ismail yang masih bayi ketika itu semakin mengeras. Akhirnya Ibunda Hajar mendatangi bayi Ismail yang ada di dalam tenda. Sampai begitu tenda dibuka, itu Ibunda Ismail awalnya sedih, tapi tiba-tiba jadi kaget. Ya Allah, apa ini? Apa ini? Mata air mengalir dari bawah kakinya bayi Ismail yang saleh. Bayi Ismail soleh yang nangis tadi, ternyata dia menjejak-jejakkan kakinya ke tanah. Dan atas izin Allah, muncul air dari bawah kakinya Ismail. Ibunda Hajar bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami bersyukur padamu. Engkaulah yang memberikan rezeki kepada kami ya Allah. Ibunda Hajar itu kemudian melihat air yang awalnya hanya sedikit, lama-kelamaan menjadi banyak. Alhamdulillah. Zum, berkumpullah. Akhirnya Allah menjawab usahanya Ibunda Hajar dengan jalan keluar berupa mata air yang saat ini kita kenal dengan air Zam-Zam. Dan hebatnya lagi anak-anakku, air Zam-Zam ini muncul ketika Nabiullah Ismail yang masih bayi ketika itu sampai sekarang masih juga. Itu artinya Allah karena sayangnya kepada Ibunda Hajar, sayangnya kepada bayi Ismail, air itu menjadi berkah sampai hari ini. Setiap orang berhaji itu membawa pulang oleh-oleh. Apa ini, Bunda? Ini air Zam-Zam, nak. Aku bawa dari Mekah. Luar biasa ya. Sayangnya Allah kepada Ibunda Hajar, sayangnya Allah kepada bayi Ismail. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Bayi Ismail sudah tumbuh besar menjadi seorang anak yang tampan, gagah, sehat, dan berakhlak baik.